Bagi orang Katolik, puasa dan pantang artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Setiap masa Prapaskah, kita diajak oleh gereja untuk bersama-sama berpantang dan berpuasa. Namun, meskipun kita melakukannya, tahukah kita arti sebenarnya pantang dan puasa tersebut bagi kita umat Katolik? Salam KMPKS, satu hati dalam iman. Halo Sobat KMPKS dimanapun Anda berada, welcome to KMPKS Ngobrol Yuk. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol santuy sesuai tema kita pada podcast kali ini, berpantang dan berpuasa. Pada podcast kali ini, kita akan sharing-sharing pengalaman selama masa Prapaskah dan aksi puasa pembangunan. Di sini sudah ada teman ngobrol kita. Boleh disapa dulu sobat-sobat kita KMPKS. Wah, hai halo Sobat KMPKS dimanapun kalian semua berada. Semoga selalu sehat-sehat ya. Ini disuruh ngapain ya aku? Kenalan ya? Tapi kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi biar gak sayang, aku gak usah kenalan deh, cukup aku aja yang sayang. Enggak deng, bagi yang penasaran banget nih aku siapa, kenalin ya, aku anggota aktif KMPKS sejak tahun 2019 nih. Hayo tebak siapa aku. By the way, aku kangen banget loh berkegiatan sama kalian di KMPKS. Semoga pandeminya dapat segera berlalu ya, sehingga kita dapat cepat kumpul-kumpul lagi, ngadain acara lagi. Dan tentunya yang paling utama adalah ketemu kalian semua. Ya, tidak terasa ya, saat ini kita sudah memasuki minggu keempat masa Prapaskah dan aksi puasa pembangunan atau APP dengan tema APP Nasional 2021 yaitu Semakin Beriman, Semakin Solider. Melalui tema ini, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI mengingatkan seluruh umat beriman Katolik di Indonesia bahwa solidaritas tidak dapat dipisahkan dari cinta kasih, yang merupakan keutamaan dasar murid-murid Kristus. Dan artinya Pekan Suci ini sudah sangat dekat ya. Hari Minggu tanggal 28 nanti kita akan merayakan Minggu Palma. Lalu memasuki Pekan Suci. Wah, udah gak kerasa banget nih ya. Udah dekat banget gitu. Kalau diingat-ingat lagi, ini merupakan Paskah kedua di masa pandemi. Kalau tahun lalu itu aku menjalani masa Prapaskah masih di Jogja. Karena waktu itu masih awal-awal pandemi, takut untuk pulang. Meskipun banyak yang pulang teman-teman ke kampung halamannya. Pengen pulang juga sih, tapi kok ya takut gitu ya. Jadi akhirnya menjalani masa Prapaskah sama teman-teman yang di Jogja. Terus kalau yang berbeda tahun ini, itu aku menjalani masa Prapaskah di rumah bersama keluarga. Dan yang berbeda kalau tahun lalu itu daring semua ya, mulai dari Rabu-Abu, Jalan Salib, hingga masa perayaan Prapaskahnya itu. Tapi kalau tahun ini karena kondisi yang sudah masukin new normal, banyak gereja yang juga sudah melaksanakan misa offline, termasuk gereja di tempat aku. Jadi mulai dari Rabu-Abu, Jalan Salib itu sudah melaksanakan misa offline dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi juga gereja memfasilitasi dengan misa online. Dan semoga ya nanti hingga perayaan Paskahnya kita bisa melaksanakan secara offline di gereja masing-masing. Kalau sobat sendiri bagaimana cerita selama masa Prapaskah? Pengalaman masa Prapaskah ya? Kayaknya tahun lalu aku juga sama sih, sama kayak mbaknya. Aku tahun lalu itu Prapaskahan di kosan di Jogja, karena waktu itu udah masuk semester 2, udah kuliah awal Februari Maret ya kalau nggak salah. Tapi terus langsung pandemi, jadi udah kelanjut di Jogja tuh. Nah, mau pulang itu karena masih baru-baru ya, jadi juga masih takut kalau mau pulang naik pesawat, naik bis, masih serba parno dan berharapnya masih segera berlalu sih pandeminya. Kayak jadi mau pulang juga tanggung kalau misalnya
kuliahnya udah balik offline lagi gitu. Jadi ya masa prapaskanya mirip-mirip lah sama Mbak. Masa prapaskanya di rumah, bahkan misa dari rumah, gak ada paskahan ke gereja, Trihari Sucinya juga dari rumah, online gitu. Mana juga kalau dari aku sih pengalamannya di kosan misanya sendiri gitu, jadi kayak berasa banget sedihnya. Kayak gitu-gitu sih Mbak. Kalau tahun ini sendiri ya agak berbeda ya, soalnya udah kuliah nih ke Jogja, berniat ngerantau, tapi tahun ini kuliahnya online deh dari rumah. Jadi udah pulang ke rumah sekitar sejak bulan apa ya, bulan September atau Oktober yang tahun lalu deh kayaknya. Jadi belum pulang ke Jogja lagi, dan masa prapaskah tahun ini dihabiskan bersama keluarga deh di rumah. Wah, jadi sebenarnya kondisi ini memang dialami semua umat Katolik ya. Di masa pandemi, semua kegiatan termasuk ibadah juga kita lakukan secara online dari tempat masing-masing. Atau mungkin bahkan hingga saat ini ada umat gereja yang masih mengikuti misa secara online karena gerejanya belum dibuka. Banyak dari kita mulai menyadari adanya kehausan akan pelayanan misa di gereja dan menerima sakramen Ekaristi. Lalu kalau sobat sendiri, ada nggak sih pengalaman menarik atau mungkin yang tidak terlupakan gitu dalam menjalankan pantang dan berpuasa saat ini? Kalau pengalaman pantang dan puasa, kayaknya ya masih sama aja ya sama tahun-tahun sebelumnya. Masih belajar banyak, perlu belajar banyak untuk berpantang dan berpuasa. Bahkan kemarin Mbak, aku sempet tuh hari Jumat minggu keberapa gitu udah prapaskah, aku kan berniat tuh pantang daging, tapi aku makan siang nih gak inget lagi, udah ngambil lauk ayam gitu, tengah-tengah makan baru sadar kalau hari ini hari Jumat, mestinya pantang dong. Tapi ya karena udah kelanjur ya gimana lagi ya Mbak. Gitu aja sih kalau dari aku Mbak, masih banyak belajar soalnya kalau dari pantang dan puasanya sendiri. Ya mungkin di masa serba online ini pantang dan puasanya nambah ya, pantang dan puasa untuk nggak sambat menghadapi kuliah-kuliah online, tugas-tugas kuliah online kayak gitu. Ini menjadi tantangan banget sih tahun ini, spesial tahun ini, pokoknya pengalamannya beda dari tahun-tahun kemarin. Tapi ya itu tadi, masih perlu belajar banyak. Gitu sih Mbak. Wah, menarik sekali ya. Mungkin pengalaman sobat kita ini juga pernah kita alami. Banyak sekali sesungguhnya yang dapat kita lakukan jika kita sungguh ingin bertumbuh di dalam iman. Namun sesungguhnya mulai saja dengan langkah kecil dan sederhana. Santa Teresia pernah mengatakan tipsnya, yaitu lakukanlah perbuatan-perbuatan kecil dan sederhana, namun dengan kasih yang besar. Terima kasih untuk sobat ngobrol kita hari ini, ceritanya sangat menarik. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat KMPKS yang sudah mendengarkan podcast kita yang pertama ini dengan tema berpantang dan berpuasa. Semoga kita bisa sungguh-sungguh menghayati masa prapaskah dan aksi puasa pembangunan ini dengan penuh kerendahan hati, penuh pertobatan, sehingga nanti boleh memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Mungkin ada kesan atau pesan untuk sobat-sobat kita KMPKS di rumah agar semangat menjalani masa prapaskah. Menarik juga nih ya Mbak, aku diminta kasih kesan dan pesan. Tapi ya sebenarnya aku juga masih belajar gitu Mbak. Jadi ya mungkin aku ngasih kesan pesan berdasarkan pengalaman aku aja ya nih Mbak. Ya berdasarkan pengalamanku sih gak apa-apa kalau kita masih belajar, masih suka lupa, masih ya kadang bolong, jalan salib, atau pantangnya lupa, atau puasanya juga. Asal ya memang benar-benar lupa, nggak disengaja gitu. Tapi kalau misalnya kita ingat, kita tahu, ya sebaiknya kita nggak dipura-purain jadi lupa gitu, ya nggak Mbak?
Apalagi ya Mbak, mungkin ya bagi teman-teman mahasiswi dan pelajar Katolik Sumatera bagian selatan khususnya KMPKS juga bisa lebih memaknai sih dari aktivitas serba online ini di masa prapaskah ini. Jadi walaupun kuliah online-nya tugasnya banyak atau kegiatannya padat, kita bisa tetap memaknai tema dari prapaskah kita sendiri, yaitu kita semakin beriman, semakin solider walaupun dalam kondisi serba online ini, gitu sih Mbak. Tentunya pesanku sendiri untuk teman-teman semua dimanapun berada, tetap ingat pesan ibu untuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan tetap semangat ya menjalani kuliah online, sekolah online, maupun aktivitas-aktivitas online lainnya. Dan tentunya menjalani masa prapaskah di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan biarkan pandemi COVID-19 ini menjadi batas bagi kita untuk beriman dan bersolider. Oke? Harapanku sih, tapi harapan kita semua sih kayaknya ini ya, untuk pandemi segera berlalu supaya kita bisa segera ngumpul-ngumpul, bisa segera beraktivitas normal, dan semua kegiatan kita bisa segera pulih kembali normal dengan lebih baik bahkan. Jadi ya itu sih, tetap semangat memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk sesama kita. Dan kembali lagi, mari kita semakin beriman dan semakin solider. Wah, terima kasih ya nih teman kita ini, baik banget nih. Wah, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita, seru banget. Sama-sama ya, terima kasih juga udah mau ngobrol sama aku. Semoga apa yang aku sampein dapat memberi pesan lah setidaknya, walaupun ya aku nggak tahu juga ya apakah pengalaman aku juga berpesan. Terima kasih ya Mbak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam KMPKS, satu hati dalam iman.